Itu kalau modernisasi nggak terkesan membuat rancu, Pak. Soalnya kan modernisasi seolah-olah dengan modern berarti dahulu tuh seolah-olah ada yang kurang sempurna dengan ajaran kita. Sehingga kalau misalnya kita tilik secara lebih mendetail tentang modernisasi tadi, sehingga saya menyebutkan tadi kan menyebabkan kerancuan-kerancuan. Terus Bapak juga menyebutkan tentang modernisasi ini dikaitkan dengan ayat 143 Al-Baqarah. Sedangkan di sini saya baca Al-Baqarah 143 itu adalah tentang pemindahan dari arah kiblat. Nahdlatul Wathon telah diwariskan, akan ku kenalkan pada dunia, karena di dalamnya ilmu, hikmah, dan akhlak mulia. Terima kasih banyak Tuan Guru, kami ucapkan atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Banyak hal yang baru kita terima tentang makna moderasi dalam konsep ekonomi Islam. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya kepada Tuan Guru kita pada hari ini. Ada yang sudah tahu mungkin, beliau adalah seorang gubernur di Lombok pada tahun 2008, NTB, di tahun 2008 hingga 2018 ya Tuan Guru ya. Luar biasa. Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada Bapak. Terkait dengan tema Bapak, yaitu tentang modernisasi beragama ya Pak. Moderasi. Moderasi. Itu kalau modernisasi nggak terkesan membuat rancu Pak. Soalnya kan modernisasi seolah-olah dengan modern berarti dahulu tuh seolah-olah ada yang kurang sempurna dengan ajaran kita. Sehingga kalau misalnya kita tilik secara lebih mendetail tentang modernisasi tadi, sehingga saya menyebutkan tadi kan menyebabkan kerancuan-kerancuan. Ini kan telah hadir para pembesar yang sebetulnya seorang panutan yang bisa menyatakan dengan sebuah istilah semua agama itu sama. Ada lagi yang orang bukan sesuai dengan tupoksinya untuk menyatakan bahwa kita berdoa dalam bahasa Indonesia saja karena Tuhan itu bukan orang Arab. Itu kan apa enggak dari modernisasi yang Bapak sebutkan tadi. Ya, terus Bapak juga menyebutkan tentang modernisasi ini dikaitkan dengan ayat 143 Al-Baqarah. Sedangkan di sini saya baca Al-Baqarah 143 itu adalah tentang pemindahan dari arah kiblat. Demikian Pak atas pertanyaan saya kepada Bapak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi yang kita bicarakan itu moderasi, bukan modernisasi. Ya. Itu dua hal yang jauh dan berbeda. Moderasi itu kan dari kata moderat. Moderat itu tawassut, wasatiyah. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, memang ayat itu konteksnya adalah perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Al-Ka'batul Musyarrafah. Nah, tetapi para ulama menyampaikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu, ya, prinsipnya ketika kita membaca ayat Al-Quran adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kalau kita baca Al-Quran, boleh saja ada 1001 konteks ya, tetapi makna dasarnya itu bisa menjadi pedoman kita. Jadi ayat itu turun dalam rangkaian ayat pemindahan kiblat, tetapi ayat itu memberikan penegasan tentang karakter umat Islam. Apa itu? Ummatan wasata. Umat yang moderat, bukan modernisasi tapi moderat. Moderat itu dari proses ya untuk beragama dengan moderat itu namanya moderasi beragama. Tadi saya sudah sampaikan, kalau hari ini ada orang yang memuatkan kata moderasi beragama dengan sesuatu yang beda. Dia bilang misalnya, wah moderasi beragama itu artinya adalah bahwa di dalam akidah ya kita harus toleran, ya. Sama saja, benar semua gitu. Moderasi artinya adalah bahwa kita harus liberal, bebas. Tadi saya sampaikan Bu,
Kalau ada konsep baik dalam Islam, lalu ada orang ya, membajak, istilahnya membajak aja deh biar gampang, membajak nih, merampas, ini kita punya barang nih, bagus, lalu dirampas sama dia, kita biarin? Kan tidak. Ada orang misalnya, kelompok batiniyah mengatakan, udah nggak perlu sholat 5 waktu. Yang namanya sholat itu asal katanya adalah azikru, ingat, yang penting ingat, udah dah nggak usah sholat. Apa iya kita tinggalkan lalu istilah sholat karena ada orang yang menyelewengkan maknanya? Enggak. Saya katakan tadi, rugi kita. Kalau istilah-istilah konsep yang baik ini, yang dibajak, lalu kita biarkan, dipakai seenaknya oleh orang yang membajak. Jangan. Tugas kita lurusin. Kembalikan kepada makna yang benar. Oh enggak benar, sholat itu hanya ingat. Sholat itu adalah rangkaian perbuatan yang dicontohkan oleh Rasul, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kita jelasin. Ada orang, wah yuk kita berjihad, bunuh sana, bunuh sini, bom sana sini. Apa kita kasih dia konsep jihad? Enggak. Kita tarik lagi, kita jelasin, nggak benar tuh, yang namanya jihad itu yang begini nih, yang itu nggak benar. Sama, moderasi beragama juga jangan kita biarkan dibajak. Kita kembalikan ke makna yang sebenarnya. Ya. Apa itu? Tadi 2 hal. Pertama, selalu memberi yang terbaik, khiyaron, ya. Dan yang kedua, proporsional. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita kembali ke sini sih insya Allah Bu ya, insya Allah nggak ada masalah. Dan demikian banyak hal-hal baik dalam agama kita yang memang menjadi sesuatu yang disalahfahami karena kita tidak pernah benar-benar menjelaskannya dengan baik. Terlalu banyak. Contoh konsep tawakal, nggak sedikit kita yang menganggap bahwa tawakal itu berlawanan sama ikhtiar. Begitu ada COVID, prokes. Pahin prokes, kalau udah mati ya mati. Emang orang prokes nggak mati? Pak, mati nggak mati itu urusan Allah. Takdir, dan takdir itu ketahuan setelah kejadian. Ruang kita apa? Ikhtiar, menghindarkan diri. Nggak sedikit. Jadi terlalu banyak kita dalam berislam ini, konsep-konsep keagamaan, konsep kemasyarakatan, konsep berekonomi, yang kemudian akhirnya diselewengkan oleh sekelompok atau sebagian. Karena apa? Karena kita kurang memahaminya. Konsep tawakal dan banyaklah ya yang kita tahu itu. Jadi sekali lagi Bu, saya mengajak Ibu dan kita semua, yuk konsep-konsep yang baik ini kita kembalikan pada maknanya. Supaya itu menjadi spirit. Oh, Islam itu adalah agama yang wasati. Ya, sebagaimana Al-Quran sampaikan, ummatan wasata. Karena itu mari kita tunjukkan di dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Bu. Cukup Bapak, satu lagi? Baik, kami berikan kesempatan kepada Bapak-bapak yang ingin bertanya. Cukup rasanya Tuan Guru. Cukup Tuan Guru. Satu lagi deh, Ibu sudah angkat tangan, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan, kita memang kalau ada orang yang datang ke rumah kita lalu dia meminta sesuatu, minta sedekah, kita memang diwajibkan memberi karena itu tanpa ongkir gitu. Tapi kadang-kadang yang datang itu kita ada keraguan-raguan Pak dalam memberi, karena mereka membawa kotak, apakah itu kotak anak yatim katanya, atau untuk pesantren, atau untuk apalah, pokoknya ada sertifikatnya gitu. Nah di dalam hati kita ada keraguan-raguan, ini benar apa enggak ini gitu kan. Nah jadi kadang-kadang sewaktu-waktu kita biarkan dia lewat, sewaktu itu memang kita kasih walaupun hati kita rasanya tidak ikhlas. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi menyampaikan gini Bu, ya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah.
Hati-hati sama firasat orang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Artinya, firasat kita itu dinilai oleh agama. Jadi, kalau ada keraguan, dan keraguan itu ada alasannya. Ya, ada alasannya. Kalau sekedar ragu itu dari setan. Jadi kalau sekedar ragu itu dari setan. Contoh, Allahu Akbar. Tapi ragu nih, ulang terus Allah, Allah. Nah, itu waswasa setan. Nggak ada alasannya. Alasannya apa? Nggak ada. Cuman ragu doang gitu. Tapi kalau ragu yang muassasun alal mahsus, kelihatan. Ini orang bawa, mohon maaf misalnya kotak amal ya. Tapi kok modelnya, adabnya, caranya kok nggak sesuai gitu. Kok caranya kok adabnya kita ada firasat ya. Terus begitu kita buka berkasnya, ternyata stempelnya kelihatan stempel palsu misalnya ya. Kan itu bisa kelihatan. Nah, kalau firasat itu ya, muncul dari amarot. Amarot itu artinya indikasi-indikasi yang memang kelihatan, dengar itu ya, bisa kita dengar itu. Nah, kalau sudah kita ada firasat kayak begitu, maka berlaku prinsip yang Nabi sampaikan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau ada yang meragukan, tinggalkan ya. Dan beralihlah kepada sesuatu yang kamu yakin. Kalau kotak yang ini membuatmu ragu, ada 1001 kotak lain yang bisa kamu yakini, engkau yakin itu adalah akan sampai kepada yang membutuhkan. Jadi itu ada dua hal. Pertama, firasat yang berasaskan pada tanda-tanda indikasi, dan yang kedua, kalau ada yang meragukan, tinggalkan ya, dan beralih kepada sesuatu yang kita yakini. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Bu. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk kita semua. Dan semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita dengarkan ceramah yang telah disampaikan oleh Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA. Kami ucapkan terima kasih, insya Allah banyak manfaat yang kita dapatkan. Terima kasih atas kehadiran para jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta